Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Kevin Rahmatilahi, dengan berasal dari Sistem Informasi Angkatan 24 dengan NIM 241152-2006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas struktur data dan algoritma saya yang saya diampu oleh Bapak Profesor Insinyur Surya Apnarios, MSc, PhD. Jadi program yang saya buat itu adalah sebuah program untuk membantu sebuah perusahaan keju dalam mengelola bisnisnya. Di sini perusahaan itu mengolah keju yang memiliki bahan baku susu. Nah, susu ini memiliki harga normalnya itu 5.000 per liternya. Karena tapi sewaktu-waktu dapat berubah tergantung harga pasar pada saat itu. Nah, jadi program ini saya rancang gunanya untuk membantu produsen keju, lebih tepatnya, yang langsung menjual produksi kejunya. Selanjutnya itu, dalam skenario saya, toko ini tuh buka dari hari Senin sampai Sabtu, dari jam 8 sampai jam 6 sore. Nah, berikut mungkin ini merupakan bentukan skenario saya. Itu pertama adalah pemasukan modal oleh owner. Selanjutnya itu pembelian bahan baku yakni susu. Selanjutnya pembuatan barang dagang. Kemudian mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan. Di sini harusnya penjualan dan baru antrian. Kemudian riwayat penjualan dan rekapitulasi. Mungkin ini bisa saya perbaiki sebentar. Sini. Mohon maaf atas gangguannya. Sebenarnya mohon maaf atas gangguan tadi. Baik, selanjutnya itu mungkin saya mulai dari perkenalan modal. Jadi di sini modal adalah memasukkan sejumlah uang untuk dimasukkan ke dalam perusahaan. Itu minimal 10.000. Apabila kurang dari 10.000 itu akan muncul peringatan masukkan modal yang Anda masukkan kurang dari 10.000, dan ini akan diarahkan untuk memasukkan modal kembali. Selain pada skenario ini dia memastikan apakah modal sesuai atau belum, sistem juga akan memeriksa apakah yang diinputkan merupakan bilangan bulat atau bukan pada program. Nah, selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan set tanggal dan input modal sehingga mempermudah dalam melacak modal yang dimasukkan dan kapan diinputkannya. Mungkin bisa dilihat di sini, ini merupakan struktur data yang saya gunakan. Di sini struktur data yang saya namakan dengan struktur data not modal, yang memiliki beberapa variabel, diantaranya ada string input, integer modal, idet tanggal input, integer sisa modal, dan not modal pointer next. Nah, jadi apa sih guna masing-masing variabel ini? Yang pertama itu string nomor input. Ini merupakan bisa dibilang ini merupakan primary key-nya. Nah, ini yang membedakan antara node yang satu dengan yang lainnya. Dan ini bersifat increment. Jadi setiap kita memasukkan bilangan baru, setiap kita masukkan modal baru itu akan terus bertambah. Selanjutnya itu integer modal. Ini merupakan variabel yang menampung modal yang dimasukkan. Selanjutnya itu tidak tanggal input. Tidak tanggal input ini bukan variabel untuk menampung tanggal kita menginputkan modal tersebut. Nah, di sini juga ada integer sisa modal. Nah, kenapa ada modal dan sisa modal? Nah, di sini modal ini saya jadikan untuk riwayatnya, sedangkan sisa modal itu adalah modal yang terpakai, yang akan dipakai untuk membeli bahan. Selanjutnya itu node modal pointer next. Nah, ini merupakan pointer untuk menuju ke node berikutnya. Baik, next itu mungkin bisa dilihat di sini. Di sini adalah tampilan GUI yang saya gunakan di program saya. Di sini ada time picker. Ini merupakan, kemudian ada edit, button 1, listbox 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya saya jelaskan di time picker itu untuk memasukkan tanggal menginputkan modal. Ini merupakan
tempat untuk menginputkan tanggal dari modal yang kita masukkan. Kemudian edit 1 itu merupakan untuk memasukkan data dari modal yang kita inputkan tadi. Kemudian list box 1, 2, 3, dan 4 itu merupakan itu untuk menampilkan tanggal input modal, menampilkan modal yang diinputkan. Yang 3 itu untuk menampilkan sisa modal per note. Yang keempat itu untuk menampilkan jumlah modal. Nah, di sini juga ada button 1 itu gunakan untuk menginputkan modal. Mungkin dapat dilihat di sini source code beberapa sebagian dari source code yang saya gunakan untuk melakukan input modal pada button 1. Mungkin untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di laporan saya. Selanjutnya kita kembali ke skenario. Itu adalah pembelian bahan baku. Nah, di pembelian bahan baku ini itu bahan baku yang digunakan hanya satu, yakni susu sapi dengan ketentuan minimal pembelian itu adalah 8 kg. 8 liter. Mohon maaf di sini ada kesalahan tulis. Jika kurang dari ketentuan membuat pernyataan silakan masukkan lebih dari 8 liter. Ini sebenarnya salah tulis. Soalnya itu ya stok penginputannya sama dengan modal. Itu menggunakan dia sistem Q. Mohon maaf tadi saya tidak menjelaskan. Yang mana yang susu pertama yang masuk itu yang akan pertama keluar. Nah, untuk harga dari susu sendiri seperti yang saya sebutkan tadi, harga susu itu normalnya 5.000 per liter. Namun sewaktu-waktu dapat berubah harganya menjadi dia naik maupun turun. Nah, untuk hal tersebut, untuk mendukung hal tersebut, program saya dukung dengan untuk harga itu bisa kita inputkan sendiri. Nah, sehingga lebih mempermudah lah untuk untuk memperkirakan dan rekap. Selanjutnya itu struktur data yang saya gunakan. Oh, mohon maaf. Tadi sepertinya saya lupa melihatkan struktur data untuk yang modal. Mungkin sebentar. Oh, mungkin ini. Mungkin kita lanjut ke struktur data yang digunakan untuk pembelian susu dulu. Itu ada maaf. Itu ada struktur saya menamakan ini dengan not susu. Dia itu terdiri dari beberapa variabel. Yang pertama itu string nomor beli, string nomor input, integer susu, integer sisa susu, tidak tanggal beli, integer harga per liter, dan integer total harga susu. Kemudian ada not susu pointer next. Seperti yang saya mungkin seperti yang sama seperti yang tadi itu, string nomor beli ini merupakan primary key dari not susu. Kemudian itu adalah string nomor input. Nah, ini merupakan referensi dari modal mana yang kita pakai untuk membeli susu. Nah, inilah yang kita pakai. Sehingga nanti akan mempermudahkan dari segi rekapitulasinya nanti. Kemudian integer susu. Integer susu ini adalah berapa banyak susu yang kita beli. Kemudian sisa susu. Nah, itu berapa banyak susu yang dipakai. Kemudian tidak tanggal beli itu merupakan tanggal kapan kita membeli susunya. Itu bisa diatur nanti menggunakan datetime picker 2. Kemudian integer harga per liter. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, harga itu sewaktu-waktu bisa berubah. Nah, disinilah harga itu kita masukkan sendiri, manual. Kemudian integer total harga susu. Nah, ini nanti akan menjadi perhitungan berapa total harga susu yang kita beli. Kemudian not susu pointer next. Nah, ini merupakan ini merupakan variabel untuk ke not berikutnya. Berikut merupakan tampilan dari GUI untuk membeli bahan susu. Pertama ada time picker 1, ini untuk menginputkan tanggal dan dia akan ditampilkan di list box 5. Kemudian ini edit 2 itu digunakan untuk menginputkan berapa banyak susu yang kita beli. Itu minimal 8 liter. Itu akan ditampilkan di list box 6. Kemudian edit 3 itu untuk menginputkan berapa harga susu per liter. Itu akan ditampilkan di harga susu list box 7, kemudian harga beli. Nah, harga beli ini merupakan total dari total perkalian dari susu dan harga susu. Susu yang kita beli dan harga susu pada saat itu. Kemudian sisa susu. Nah, sisa susu merupakan berapa banyak susu pada not tersebut yang tersisa. Kemudian total susu. Nah, total susu yang di list box 10 ini merupakan akumulasi dari seluruh susu yang sudah kita beli. Maksudnya sisa susu yang ada.
Kemudian button 2 ini untuk menginputkan nilai-nilai yang telah kita masukkan ke edit 2, 3, dan date time picker 2. Mungkin selanjutnya mungkin seperti yang telah saya jelaskan tadi, berikut merupakan source code, beberapa source code untuk menjelaskan untuk button 2 saya. Oke, selanjutnya kita balik ke sini, itu pembuatan barang dagang. Nah, di pembuatan barang dagang ini ada 3 barang dagang yang akan dibuat pada toko keju, pada toko Vincis. Itu yang pertama itu Emmental, krim, dan parmesan. Setiap keju itu diproduksi dengan takaran 1 kilo. Dan dapat dilihat pada tabel pada slide selanjutnya. Nah, di sini admin akan menginputkan keju yang akan diproduksi dalam satuan kilo, di mana dimaksudkan haruslah integer. Jika menginputkan nilai yang tidak valid, sistem akan memberikan peringatan, silahkan masukkan nilai yang valid. Jika susu yang tersedia dan kebutuhan susu untuk mengolah keju tidak sesuai, maka admin diminta untuk menginputkan kembali susu untuk membuat keju. Nah, di sini menggunakan sistem linked list dengan menggunakan sistem penyimpanan stok. Nah, ini merupakan tabel produksi untuk keju. Nah, untuk membuat 1 kg parmesan itu dibutuhkan 12 liter keju. Mohon maaf di sini. Nah, di sini harusnya dalam liter. Untuk krim 1 kg-nya akan membutuhkan 8 liter susu. Dan Emmental 1 kg-nya membutuhkan 10 liter susu. Mungkin dapat dilihat di sini ini merupakan struktur data yang saya pakai. Itu ada beberapa variabel. Di antaranya itu string nomor pembuatan, string nomor beli, integer krim, parmesan, Emmental, integer HPP krim, HPP parmesan, HPP Emmental, HPP. Terus krim terjual, parmesan terjual, Emmental terjual. Kemudian tidak tanggal buat, kemudian not keju, pointer next. Nah, berikut merupakan penjelasan dari masing-masingnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, string nomor pembuatan itu merupakan primary key-nya. String nomor beli merupakan referensi keju mana yang kita gunakan. Nah, di sini kan tadi harga beli keju itu berbeda-beda. Nah, di sini akan digunakan untuk mencari HPP nanti. Kemudian integer krim, ini merupakan jumlah krim keju yang telah diproduksi. Integer parmesan juga sama, Emmental juga sama. Ini menyimpan masing-masing keju yang telah diproduksi. Kemudian HPP krim, HPP parmesan, HPP Emmental. Ini merupakan hitungan berapa banyak keju yang dibuat dan berapa banyak susu yang digunakan untuk membuat keju dan berapa harga harga susu tersebut. Kemudian ada integer krim terjual, parmesan terjual, dan Emmental terjual. Di sini untuk setiap penjualan itu akan dicatat ke dalam note pembuatan ini agar mengetahui berapa banyak keju yang telah kita jual. Terus tidak tanggal buat ini untuk menyimpan tanggal produksi keju tersebut. Selanjutnya not keju pointer next, ini untuk menuju ke pointer selanjutnya. Ini dapat dilihat di sini GUI-nya. Ini time picker 3, edit 4, 5, 6. Ini untuk memasukkan masing-masingnya krim, Emmental, dan parmesan. Ini button 3 untuk membuat proses susu menjadi keju. List box 11 untuk menampilkan tanggal, 14 untuk menampilkan krim, 15 Emmental, dan 16 itu parmesan. Di bawah itu untuk menampilkan jumlah-jumlah dari masing-masing krim, Emmental, parmesan, HPP krim, Emmental, parmesan, dan krim, Emmental, dan parmesan yang telah terjual. Mungkin ini dapat dilihat pada tabel ini. Selanjutnya ini merupakan source code untuk button 3 bagiannya. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di laporan saya nanti. Oke, selanjutnya itu pada penjualan dan pembayaran. Nah, untuk penjualan itu akan digabung dengan pembayaran sekaligus. Di sini akan diinputkan tanggal, nama pembeli, dan banyak dari keju yang dibeli. Nah, di sini akan divalidasi apakah yang diinputnya itu merupakan nomor yang valid. Dan untuk nama itu menggunakan string. Kemudian akan dilakukan di sini juga pada bagian ini juga akan langsung dihitung berapa harga dari keju yang telah mereka beli. Mungkin bisa dilihat pada tabel selanjutnya itu harga dari masing-masing keju per 1 kilogramnya. Parmesan itu 300.000, krim 150, dan Emmental 600. Mungkin sudah. Mungkin ini untuk struktur data yang saya gunakan itu ada string nomor penjualan, string nomor pembuatan, string nama, integer pesan krim, pesan parmesan, pesan Emmental, tidak tanggal pesan, integer total harga, integer pembayaran,
integer HPP krim, integer HPP mental, integer HPP parmesan. Kemudian not penjualan pointer next. Di sini dapat langsung dilihat itu nomor urut itu merupakan nomor primary key-nya, kemudian nomor pembuatan itu adalah referensi ke produksi kejunya, string nama untuk nama pelanggan tadi, pesan krim untuk jumlah krim yang dipesan, parmesan juga pesan emmental juga itu untuk masing-masing dari keju-kejunya. Kemudian tidak tanggal pesan itu adalah kapan pelanggan tersebut memesan keju itu. Kemudian itu total harga, itu berapa harga dari seluruh pesanan pelanggan, itu kemudian integer pembayaran, itu berapa banyak uang yang pelanggan berikan, kemudian HPP krim. Ini merupakan HPP dari masing-masing keju untuk tiga ini. Kemudian not point penjualan pointer next itu untuk menunjukkan ke not berikutnya. Mungkin dapat dilihat di sini tampilan GUI-nya. Di sini untuk menginputkan nama pelanggan di edit 7, kemudian di edit 8 untuk menginputkan pesanan untuk krim, 9 untuk emmental, 10 untuk parmesan. Di sini untuk menginputkan tanggal itu di date dan picker 4. Kemudian di list box 18 ini akan ditampilkan total harga dari seluruhan pesanan pelanggan. Kemudian di edit 11 itu akan dimasukkan total pembayaran yang akan dibayarkan pelanggan. Kemudian edit 19 akan ditampilkan kembalian dari yang pelanggan bayarkan. Nah, di button 4 ini gunanya untuk menghitung berapa total kejunya akan ditampilkan di list box 18, dan di button 9 itu akan membayar berapa yang telah diinputkan pada button 11. Nah, apabila pada button 11 ini kurang dari harga yang harus dibayar, itu akan muncul peringatan. Kemudian pada button 5 itu akan memasukkan pelanggan itu ke dalam antrian. Karena sistemnya di sini itu pesan, bayar, kemudian baru masuk ke antrian untuk menunggu kejunya diberikan. Nah, mungkin dapat dilihat di sini untuk penjelasan yang dipakai, dan ini merupakan source code program. Di sini source code saya lihatkan sebagian ini untuk button 4. Kemudian antrian. Nah, di antrian itu adalah setelah pelanggan membayar, ia akan masuk ke dalam antrian untuk menunggu. Nah, di sini tuh juga akan dicek apakah keju yang ada yang dipesan pelanggan itu ada atau tidak. Kalau tidak, pelanggan akan tetap mengantri dulu sambil menunggu kejunya disiapkan. Mungkin dapat dilihat di sini struktur data yang digunakan itu adalah sama dengan penjualan, dia tetap satu node, tidak ada perbedaan karena dia saya tidak membuat untuk dua node-nya masing-masing, saya membuat satu node sehingga dia lebih mudah. Kemudian struktur data yang digunakan sama seperti penjualan. Ini untuk tampilan GUI, pada listbook 21 untuk menampilkan tanggal, 22 untuk nama pelanggan, 23 untuk banyak pesanan krim, 24 untuk banyak pesanan mental, dan 25 untuk banyak pesanan parmesan. Nah, pada button 1 itu akan mengeluarkan dan memindahkan pelanggan yang telah diberikan pesanannya ke dalam riwayat. Juga melakukan sebagian source code dari button 1 pada button 6. Mohon maaf, itu button 1. Pada button 6. Selanjutnya, saya kembali ke scenario, itu adalah riwayat penjualan. Nah, pada riwayat ini saya tidak menggunakan di sini saya menggunakan struktur data sebagai berikut. Nah, pada riwayat ini adalah menampilkan seluruh riwayat penjualan dari toko ini. Di sini ada struktur data yang digunakan, itu string nomor riwayat seperti yang tadi, ini bukan primary key-nya, kemudian nomor penjualan sebagai referensinya dari yang dijual, cara nama. Mohon maaf, di sini sebenarnya harusnya string, cuman ada kesalahan penulisan. Kemudian itu ada riwayat krim, riwayat emmental, riwayat parmesan. Ini jumlah emmental, krim, dan parmesan yang ada dalam riwayat yang telah terjual. Ini HPP, 3 HPP ini untuk menampilkan berapa HPP yang telah untuk masing-masing penjualan. Kemudian tidak tanggal pesan, ini kapan tanggal dipesan akan langsung dicatat. Integer riwayat total harga, berapa total harga yang penjualan tersebut. Selanjutnya not riwayat pointer next, ini untuk menuju ke pointer selanjutnya, untuk ke not selanjutnya. Mungkin ini tampilan GUI-nya. Ini nomor pesanan, ini merupakan untuk menampilkan nomor primary key-nya. Kemudian tanggal, untuk menampilkan tanggal pada listbox 2, listbox 3 untuk tampilkan nama,
yang 456 menampilkan total pesanan dari krim, Emmental, dan parmesan. 789 itu untuk menampilkan HPP dari penjualan tersebut, kemudian total pada Xbox 14 untuk menampilkan total dari penjualan. Bisa dilihat di sini untuk tampilannya. Mungkin selanjutnya adalah rekapitulasi. Nah, pada rekapitulasi ini di sini kita akan menghitung berapa penjualan pada hari itu untuk mengetahui berapa untung dan rugi kita pada hari tersebut. Nah, di sini saya ada menyertakan rumus untuk mengetahui laba dan rugi. Nah, di sini untuk laba rugi itu adalah penjualan dikurang harga pokok penjualan atau harga bahan baku, kemudian dikurangi beban operasional. Nah, untuk beban operasional itu terdiri atas 3 variabel. Yang pertama karyawan, gaji karyawan, biaya utilitas, dan biaya sewa pabrik. Kemudian untuk harga pokok penjualan itu diambil dari berapa banyak susu yang dipakai dan berapa harga beli susu tersebut. Mungkin ini merupakan struktur data yang digunakan tuh not rekap namanya. Kemudian ada beberapa variabel, itu string nomor rugi dan string nomor riwayat. Ini untuk menghubungkan not rekap dan not riwayat. Kemudian itu ada integer total beban, integer total penjualan, tidak tanggal pesan, integer total laba, dan not rekap pointer next. Nah, di sini nomor laba rugi, di sini total beban itu merupakan berapa banyak tuh beban yang telah ada. Nah, nanti di sini total bebannya kan diinputkan dari edit 1, 2, dan 3. Mungkin akan saya tampilkan pada poin slide selanjutnya. Kemudian itu integer total penjualan. Berapa banyak penjualan kita? Itu adalah akumulasi dari seluruh penjualan pada hari tersebut. Pada periode tersebut lebih tepatnya. Maksudnya di tanggal pesan itu akan untuk menyimpan variabel tanggal pada saat perekapan, kemudian integer total laba. Nah, ini merupakan untuk menyimpan laba yang telah kita dapatkan pada hari tersebut. Not recap pointer next itu untuk not selanjutnya dari dari link list not recap. Mungkin bisa dilihat di sini untuk struktur data yang digunakan sudah saya jelaskan tadi. Ini merupakan tampilan GUI-nya. Pada edit 1 itu untuk menginputkan masukkan nilai dari gaji karyawan, edit 2 untuk utilitas, air dan listrik, edit 3 sewa tempat, kemudian pada button 1 itu akan menghitung secara keseluruhan langsung. Di sini akan ditampilkan tanggal, kemudian pada list box 12 akan tampilkan penjualannya berapa, list box 11, list box 12 akan menampilkan HPP, dan list box 13 itu akan menampilkan total bebannya. Dan ini akan langsung diakumulasikan, dikurangkan, dan untuk mendapatkan laba dan ruginya. Mungkin untuk source code ini merupakan source code yang saya gunakan untuk bagian ini. Ini hanya sebagian. Untuk source code lengkap dari masing-masing skenario-nya akan bisa dilihat pada laporan saya. Nah, berikut merupakan korelasi atau hubungan dari masing-masing dari masing-masing link list. Ini seperti yang dilihat di sini, string nomor input itu merupakan primary key dari not modal, dan itu menjadi referensi dari not susu. Kemudian pada not susu itu ada primary key-nya, itu nomor beli, menjadi referensi dari string not keju untuk jadi referensi. Nah, selanjutnya ada not keju, itu nomor pembuatan akan menjadi referensi dari not penjualan. Kemudian not penjualan, di sini ada string nomor penjualan, itu akan menjadi referensi dari struk not riwayat pada not riwayat. Nah, not riwayat itu menghubungkannya dengan rekap, sehingga di rekap ini kita gampang atau lebih mudah mengetahui HPP. Disinilah gunanya saya membuat ini saling berhubungan. Mungkin sekian untuk presentasi untuk skenario. Mungkin selanjutnya saya akan menampilkan atau mendemokan program saya secara langsung. Mungkin bisa dilihat di sini. Pertama, saya akan mencoba memasukkan nilai yang tidak sesuai. Misalnya tadi batasannya itu adalah 8.000. Saya coba masukkan 5.000. Apakah akan bisa? Tidak. Nah, di sini juga kita bisa memilih tanggal berapa kita masukkannya. Misalnya sekarang tanggal 22. Saya ingin masukkannya itu tanggal 20. Kemudian masukkan, anggap di sini saya masukkan 500.000. Di sini saya akan masukkan. Nah, di sini ada tanggal bulan 6 tanggal 20. Nah, di sini dia menampilkan. Kemudian
Jadi kita akan membeli, tadi seperti yang saya bilang, susu itu minimal 8. Kita coba masukkan 5 dengan harga, kita masukkan harga normalnya itu 5.000, dan tanggal terserah kita mau set bro, mungkin kita set normal di sini aja. Nah, jumlah susu minimal adalah 8 kilo. Mohon maaf di sini ada kesalahan. Mungkin selanjutnya kita akan masukkan untuk mengolah mengolah untuk satu pelanggan dulu. Misal di sini kita akan nyiapkan 100 susu. 100 susu dengan harga 5.000. Itu akan menghabiskan total seluruh modal kita. Nah, di sini hanya modal ini yang terpakai. Kemudian kita akan memproduksi keju pada tanggal 23. Produksinya itu adalah ini susu yang kita punya adalah 100 liter susu. Kita akan membuat ini 2, krim 2, parmesan 2, emmental 2 dan parmesan 2. Kita akan buat. Nah, produksi keju berhasil. Keju akan dihitung di sini dan ini merupakan HPP dari masing-masingnya. Kemudian kita akan membuat pesanannya. Misalnya di sini saya akan menggunakan misalkan di sini nama pelanggannya adalah Roman. Dia memesan pada tanggal 24. Pesanan dia adalah 1 krim dan 1 parmesan. Hitung di sini adalah harganya di sini 450. Kita akan coba dia membayar dengan harga 100.000. Kita coba bayar. Pembayaran tidak mencukupi. Nah, kita akan disuruh memasukkan kembali. Nah, di sini kita masukkan 500.000. Oh, mohon maaf, itu berlebih, sebenarnya saya masukkan 5 juta. Kembaliannya langsung 4 juta 45 juta. Oh, mohon maaf, nih sebenarnya kesalahan. Ya, di sini kita masukkan. Nah, di sini langsung ditampilkan tanggal, nama, krim. Sini untuk kita berikan kejunya. Berikan riwayat berhasil diproses dan stok telah diperbarui. Nah, di sini akan berkurang dan di sini akan bertambah untuk berapa keju yang telah terpakai. Kemudian kita akan mencoba masukkan modal lagi sebesar 4 juta dan modal misal sini 5 juta. Nah, sini harga susu kita akan membeli 1.000 susu dengan harga, kita akan coba kita pasangkan di sini sistemnya sistem Q. Kita akan coba kita akan mencobanya dengan harga sebentar, 4.500. Itu harganya akan menjadi 4.500.000 kan. Di sini dia akan mengambil lebih ke net yang di bawahnya karena ini lebih mencukupi daripada yang di atas. Kemudian kita akan coba untuk mereview rekap. Nah, untuk rekap itu akan dilihat di sini. Ini adalah nomor pesanan, primary key-nya itu RW1, riwayat 1. Namanya Roman. Pesanannya ini. Kemudian pada ini untuk menginputkan gaji karyawan, kita akan menginputkan pada periode ini gaji karyawan adalah 100.000 per 100.000. Kemudian utilitasnya kita hanya menggunakan 70.000 untuk standar. Kemudian sewa tempat kita per harinya itu 150.000. Kita button klik langsung. Jadi pada hari tersebut keuntungan kita adalah 30.000 karena pada saat itu hanya ada satu yang membeli. Nah, mungkin sekian demo dari program saya. Untuk lebih lanjutnya saya akan memperlihatkan mungkin sekian untuk presentasi saya ini. Untuk lebih lanjut bisa teman-teman lihat di laporan saya, itu sudah saya lengkapi semuanya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.